Oke, soal yang kedua, negara Republik Mimpi memiliki informasi perekonomian sebagai berikut. Fungsi investasi I sama dengan 120 minus 100 I suku bunga. Ekspor sama dengan 325. Fungsi konsumsi C sama dengan 250 plus 0,80 YD. Impor M sama dengan 125 plus 0,2 Y. Transfer payment TR sama dengan 25. Permintaan uang untuk spekulasi atau MSP sama dengan 120 dikurang 20 I. Pajak sama dengan 10 plus 0,2 Y. Permintaan uang untuk bertransaksi dan berjaga-jaga atau MT sama dengan 0,25 Y. Pengeluaran pemerintah G sama dengan 220, jumlah uang yang beredar real MS atau MP sama dengan 350. Nah, di sini dari data tersebut tentukanlah yang pertama, persamaan fungsi keseimbangan di pasar barang IS dan fungsi keseimbangan di pasar uang LM. Yang kedua, tentukan juga nilai pendapatan dan tingkat bunga ketika perekonomian berada pada keseimbangannya. Yang ketiga, jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya sebesar 40, jelaskan apa dampak terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Yang keempat, apakah ada gejala crowding out effect COE di dalam perubahan keseimbangan pendapatan nasional akibat bertambahnya pengeluaran pemerintah. Berapa pengeluaran pemerintah yang harus dikurang atau ditambah bila pemerintah berupaya mengurangi dampak COE dengan kebijakan fiskal. Nah, kita langsung tulis aja tadi apa aja yang diketahui di soal. Ada investasi, S, C, M, TR, MSP, tax, MT, dan government, dan juga jumlah uang yang beredar. Nah, soalnya persamaan fungsi keseimbangan di pasar barang IS dan fungsi keseimbangan di pasar uang LM. Nah, untuk mengetahui keseimbangan pasar barang, tadi kita harus tahu dulu nih YD-nya. Kita mau ganti YD-nya. Makanya YD sama dengan Y dikurang tax plus TR. YD sama dengan Y dikurang taxnya itu berapa? Taxnya itu 10 plus 0,2 Y. Nah, ini di dalam kurung supaya nanti dalamnya juga jadi minus. 10 plus 0,2 Y plus 25. Jadinya Y minus 10 min 0,2 Y plus 25. Nah, kalau kita udah tahu, nah, kita bisa langsung masukin aja YD sama dengan 0,8Y plus 15. Nah, karena kita udah tahu kan apa namanya fungsi konsumsinya, fungsi dari YD-nya itu, makanya kita langsung masukin ke keseimbangan pasar barang aja. Nah, keseimbangan pasar barang itu rumusnya IS sama dengan Y sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah government ditambah X dikurang M. Nah, langsung kita masukin aja. 250 Y sama dengan 250 plus 0,8 YD plus 120 min 100 I itu investasinya ditambah 220 dari government-nya ditambah dalam kurung 325 X-nya dikurang 125 plus 0,2 Y. Nah, YD-nya kita ganti teman-teman jadi angka yang udah kita cari di atas 0,8 Y plus 15. Jadinya Y sama dengan 250 plus 0,8 dalam kurung YD-nya kita ganti 0,8Y plus 15 plus 120 dikurang 100I plus 220
plus 325 dikurang 125 dikurang 0,2 Y. Nah, Y-nya itu sama dengan kita masukin aja, jadinya kita hitung 250 plus 0,64. 0,64 ini dapat dari mana? 0,64 ini dapat dari 0,8 dikali 0,8Y. Ditambah 12, 12 ini juga dapat dari 0,8 dikali 15. Nah, 540 ini dapat dari pertambahan dan pengurangan dari 120 ditambah 220 ditambah 325 dikurang 125, jadinya 540 min 100i min 0,2y. Nah, kalau udah kayak gini, kita kelompokin, jadinya Y sama dengan 250 plus 540 plus 12 ditambah 0,64Y dikurang 0,2Y. Kita kelompokin yang punya variabel sama yang nggak punya variabel. Nah, kita langsung pindah ruas aja, karena pengurangan dari 0,64 dikurang 0,2 itu 0,44, jadi kita langsung ke pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi Y dikurang 0,44Y sama dengan, ini angkanya perjumlahannya 778 dikurang 100I. Jadinya 0,56Y sama dengan 778 dikurang 100I. Nah, di sini Y-nya jadi 1389,28. Ini dapat dari mana, Kak? Dapat dari 778 dibagi 0,56 yang di atas. Yang persamaan yang atas. Dikurang 178,57I. Nah, 178,57 ini juga dapat dari 100 dibagi 0,56. Nah, di sini persamaan dari keseimbangan pasar barangnya atau IS. Sampai sini jelas, teman-teman? Kak? Ya. Tadi itu yang ada huruf I muncul dari mana, Kak? Tolong jelasin. I-nya itu biasanya dari soalnya. Udah ada di soalnya, karena I itu suku bunga, gitu. Biasanya udah di soal itu I-nya, ada I-nya, gitu. Oke, Kak, thank you. Ya. Kak, Ya. mau nanya, itu kan yang pas waktu nyari persamaan IS-nya, itu 250 tambah 540 tambah 12. Hasilnya kok 778, Kak? Oh, 9. Bentar. Salah ya? Aku salah ngitung nih berarti. Berarti di sini 802. Kalau kayak gini teman-teman kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan, Kak. Oke, kita kayak gini aja ya. Sekalian, soalnya kalau misalnya salah di atas, ke bawahnya pasti salah semua. Gitu. Oke, jadi di sini 802. Berarti 802 dibagi 0,56, 1400 ya. 1432,14. Oke, makasih udah diingetin. Berarti di sini kita udah dapat, kalau udah kayak gini, kita udah dapat keseimbangan dari pasar barangnya kan. Sekarang kita cari di pasar uangnya. Nah, di keseimbangan pasar uangnya ini, dapatnya itu dari
uang yang demand dan sama dengan penawaran dan juga penerimaan, demand sama supply. Nah, untuk demand-nya itu fungsinya itu MTJ plus MPS sama dengan MS, supply-nya. Nah, tadi kan MTJ-nya itu udah ada di soal. Nah, yang ini 0,25, kita langsung masukin aja 0,25Y plus 120 min 20I sama dengan 350. 350 ini adalah jumlah uang yang beredar. Nah, kita pindah ruas yang 120-nya ke sebelah kanan. Jadi 0,25Y sama dengan 230 plus 20I. Nah, 0,25-nya ini seperti yang aku bilang, jadi ngebagi 230 dan juga 20. Nah, jadinya Y-nya sama dengan 920 plus 80I. Nah, ini adalah fungsi dari pasar uang. Kayak gitu. Terus soal yang selanjutnya itu tentukan nilai pendapatan. Tentukan juga nilai pendapatan dan tingkat bunga ketika perekonomian berada pada tingkat keseimbangannya. Kalau tingkat keseimbangannya berarti pasar barang sama dengan pasar uang. IS sama dengan LM. Y sama dengan Y, berarti kita langsung masukin. Di sini kan tadi IS-nya salah ya. Kita ganti jadi 1432,14 dikurang 178,57I sama dengan 920 plus 80I. Nah, ini kita pindah ruasin ke 920-nya ini kita pindah ke sebelah kiri. Jadinya 512,14 sama dengan 258,5I. Nah, I-nya ini kita cari tingkat bunganya, jadinya 512,14 ini dibagi 258,5, 1,98. Nah, ini adalah tingkat bunganya. Nah, karena tingkat bunganya udah diketahui, kita bisa langsung cari pendapatannya, pendapatan atau Y-nya. Kita ambil fungsi yang gampang aja, 920 plus 80I. Nah, I-nya kita ganti jadi 1,98. Jadinya Y-nya 1078,4. Oke. Di soal yang nomor 2, di bagian yang ketiga, jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya sebesar 40, jelaskan apa dampaknya terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Nah, karena pengeluaran itu fungsinya itu kan G. Nah, G itu ada di pasar barang. Nah, dampaknya ini berpengaruh ke pasar barang. Nah, di sini ada delta G-nya itu sama dengan 40. Terus kita cari IS aksennya. Kita cari delta Y-nya dulu dari delta G-nya, alfanya. Nah, alfanya ini kan 100 per 56. 100 per 56 ini dapat dari mana? Dapat dari persamaan yang di atas. Nah, di sini kan persamaannya salah ya. Persamaannya itu tadi 802, Y sama dengan 100 per 56 dikali 802 min 100I. Nah, 100 per 56-nya ini kita jadiin alfa. Nah, kalau udah kayak gini langsung masukin aja. Jadi 100 per 56 dikali 40. Karena tadi peningkatan pengeluarannya itu 40, jadi 22,4. Kayak gitu. Jangan lupa ya, ini rumus pentingnya, dicatat.
Kemudian, pengeluaran pemerintah menambah 22,4. Nah, jadinya kita tambahin kan. Nah, di sini kan persamaannya itu 1432,14. Nah, dikurang 178,57 I ditambah 22,4. Nah, di sini jadinya kita ganti jadinya 1454,54. Nah, udah dapet nih dari IS aksennya atau persamaan yang baru. Setelah itu kita mau tahu nih tingkat suku bunga yang barunya. Nah, tingkat suku bunga yang barunya itu bisa kita samain antara pasar barang yang baru, fungsi yang baru, sama dengan pasar uang. Jadinya IS aksen sama dengan LM. 454,54 dikurang 178,57 I sama dengan 920 plus 80 I. Nah, di sini 920-nya itu dipindahin jadi 534,54. Oke. Nah, di sini bisa langsung dimasukin aja atau kita bagi 534,54 dibagi 258,57 untuk dapat suku bunganya 2,07 aja. Nah, ini tingkat suku bunga yang baru. Dengan tingkat suku bunga yang baru juga dan persamaan yang baru, pendapatannya berapa sih? Nah, kita mau cari nih pendapatannya berapa. 454,54 dikurang 178,57 I. Nah, I-nya ini kita ganti dengan suku bunga yang baru 2,07. Jadinya 1084,90. Begini. Di sini untuk jawab soal yang kedua, bagian yang keempat. Apakah ada gejala crowding out effect di dalam perubahan keseimbangan pendapatan nasional akibat bertambahnya pengeluaran pemerintah? Tadi kan pengeluaran pemerintahnya itu 40 ya. Berapa pengeluaran pemerintah yang harus dikurangi atau ditambah bila pemerintah berupaya mengurangi dampak COE dengan kebijakan fiskal? Oke, karena tadi di sini seperti yang aku bilang, kalau misalnya di atasnya itu udah salah, pasti di ke bawahnya itu salah semua. Karena fungsinya itu pasti kepake. Nah, kayak di sini kan fungsi IS aksennya itu beda kan. Kita ganti dulu jadi ini. Oke, kita copy aja. Nah, IS aksennya itu sama dengan 1454,54 dikurang 178,57 I. Nah, ini untuk mengetahui COE-nya ini kita harus masukin fungsi yang baru, suku bunga yang baru, dan suku bunga yang lama ke fungsi dari pasar barang yang baru, karena yang berpengaruh tadi kan kayak aku bilang kalau misalnya pengeluaran pemerintah itu berpengaruhnya ke pasar barang, makanya cuman ke IS-nya aja. Tadi kan ini fungsi yang baru 2,07 ya. 2,07 kemudian Y-nya itu 1084. Nah, ini dengan suku bunga yang lama 1,98. Terus Y-nya berapa tadi? Y-nya itu kita dapat 1078,4. Oke, nah dengan
fungsi yang baru dengan fungsi dari pasar barang yang baru, kita langsung masukin aja. Di sini kan berarti kita ganti ya angkanya 54,54. Bunganya juga kita ganti jadi 98 pakai suku bunga yang lama dulu. Terus di sini kita ganti juga 54,54. Oke. Nah, yang atas kita hitung dapat berapa? 1100 ya, 97. Nah, Y-nya itu kalau pakai suku bunga yang lama dengan fungsi yang baru dapat 1100,97. Terus kita masukin ke yang kedua pakai suku bunga yang baru 2,07. Dapatnya 1084,9. Nah, COI-nya ini itu adalah selisih dari persamaan yang pertama dengan tingkat suku bunga yang lama dengan persamaan yang kedua dengan tingkat suku bunga yang baru. Nah, ini selisihnya. Selisihnya berapa? 16,07. Nah, ini adalah COI-nya. Nah, cara mengatasi COI-nya itu kan tadi dengan kebijakan fiskal, itu selalu menaikkan atau menurunkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, kita harus tahu dulu nih jumlah uang yang beredar di masyarakat yang sekarang gitu. Jadi yang kita mau cari itu adalah MS aksen. MD sama dengan MS aksen. MD-nya itu pakai angka yang udah kita masukin tadi, jadi 0,25Y plus 120 min 20I. Nah, I-nya ini kita pakai angka yang baru. Jadinya I-nya ini kita ganti jadi 2,07. Nah, 0,25 Y-nya ini juga kita ganti pakai angka yang baru juga. Nah, MS-nya itu berapa? Coba kita cari. 349,825. MS aksennya 349,825. Nah, kalau misalnya dibuletin jadi 350. Nah, kan dulu di soalnya itu jumlah uang yang beredar 350. Nah, sekarang setelah kita hitung dengan adanya pengeluaran pemerintah yang menambah 40, juga 350 nih teman-teman. Jadi sama, maka tidak ada masalah ketika pemerintah menambah pengeluarannya karena jumlah uang real yang beredar tetap sama. Kayak gitu. Nah, di sini di sebelah kiri kalian bisa lihat di sini ada fungsi grafiknya. Kalau untuk yang di sini itu kalian tulis yang suku bunga E-nya. Berarti kan kalau misalnya ini adalah 2,07. Ya kan? Ini yang terbarunya, terus ini yang lama 1,98. Untuk yang ini itu adalah angka dari pendapatan ketika tidak ditambahkan oleh apapun. Jadinya kan angkanya segini. Nah, ini angka yang baru ketika suku bunganya 2,07, maka angkanya itu kita ganti jadinya 1084. Untuk yang di sini pakai angka yang
ketika suku bunga yang lama dengan fungsi yang baru. Berarti kan yang ini. Nah, COI-nya itu di mana? Nah, COI-nya itu antara suku bunga. Tadi kan kita mau tahu COI-nya itu kita dikaliinnya itu pakai suku bunga yang baru sama suku bunga yang lama. Nah, makanya dari Y-nya ini kan kita yang 1084 ini adalah pendapatan ketika suku bunga yang baru, ya kan? Nah, yang 1100 ini ketika pendapatannya pakai suku bunga yang lama. Nah, makanya COI-nya ini berada di tengah-tengah antara yang baru dengan yang lama. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman? Kak, Ya. garis dari kiri bawah ke kanan atas itu garis LM ya, Kak? Iya. Bawah ke Terus atas ya. LM aksen itu yang kiri atas atau kiri yang bawahnya gitu, Kak? Yang ini. Nah, kelihatan nggak? Itu LM aja ya, Kak? Atau LM Iya, aksen? LM aksen. Ini LM. Ini IS. Kalau untuk yang ini IS. Ini IS aksen. Ini LM. Ini LM aksen. Oke, Kak. Thank you, Kak. Oke.